Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video perkuliahan kecerdasan tiruan. Di pertemuan 3 kali ini saya akan menjelaskan tentang pencarian buta. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kita akan memodelkan suatu permasalahan dalam dua keadaan tertentu. Ya. Jadi teknik penyelesaian masalahnya itu ada beberapa. Yang pertama itu searching atau pencarian, lalu ada reasoning atau penalaran, lalu ada planning atau perencanaan. Jadi planning ini ada memecahkan masalah menjadi sub masalah, lalu ada menyelesaikan sub masalah satu persatu, ya. Lalu menggabungkan solusi tersebut, solusi setiap sub masalah menjadi solusi lengkap. Ya. Jadi dibagi-bagi lalu disatukan lagi. Itu planning. Lalu learning atau pembelajaran, maaf ada yang membuat tadi, yaitu program komputer yang sanggup belajar dan meningkatkan performanya melalui pengalaman. Ya. Itu kalau learning. Jadi komputer juga bisa belajar. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah tentang searching. Ya. Jadi searching itu ada dua cara, dua teknik ya. Yang akan saya bahas sekarang ini adalah pencarian buta, ya, atau blind search atau uninformed search, ya. Bisa ditelusuri dengan cara pencarian melebar pertama atau breadth first search, lalu ada pencarian mendalam pertama atau depth first search, ya. Nanti selanjutnya adalah pencarian terbimbing. Di video selanjutnya ada namanya pencarian terbimbing atau heuristic search atau informed search, ya. Dia bisa dilakukan dengan pembangkitan dan pengujian atau generate and test, lalu pendakian bukit atau hill climbing, atau pencarian terbaik pertama atau best first search. Pencarian buta yang pertama, teknik yang akan saya bahas adalah breadth first search. Ya. Itu semua not pada suatu level pohon pelacakan akan ditelusuri. Ya. Itu BFS, ya. Saya singkat BFS saja. Lalu pencarian tersebut dimulai dari root atau akar. Jadi root itu terbalik, ya. Akarnya ada di atas, ya. Paling atas itu namanya root. Ya. Kemudian turun ke level selanjutnya dari node terkiri ke node terkanan dan seterusnya untuk level-level di bawahnya. Ya. Nah, algoritmanya seperti ini. Pertama adalah masukkan dulu rootnya ke dalam queue, ya. Lalu yang kedua, ambil atau dequeue node dari queue dan periksa apakah node merupakan tujuan, ya. 3, jika node merupakan tujuan maka stop, pencariannya stop dan hasilnya itulah, kembalikan hasilnya, ya. Kalau node bukan tujuan maka enqueue atau masukkan seluruh node anak ke dalam queue, ya. Kalau queue-nya kosong dan seluruh node yang sudah periksa, maka pencarian selesai. Stop sampai situ. Tapi kalau masih ada isinya, maka ulangilah langkah kedua. Ya. Ingat, queue itu prinsipnya adalah yang masuk pertama, yang keluar pertama, atau first in, first out. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, perhatikan pohon pelacakannya. Ya. Diminta, kalau misalnya dari S ke G itu, kita menerapkan algoritma breadth first search, atau BFS. Ya. Bagaimana caranya? Perhatikan dari S ke G, ya. Nah, Q awalnya adalah S, karena S itu adalah root, ya. Periksa, karena S itu bukan tujuan, maka pindahkan S ke solusi sementara. Masukkan A dan B ke Q, maka solusi sementara menjadi S, ya. Lalu S diganti menjadi BA. Perhatikan ya, kalau dalam Q dia jadi kebalik, ya. Kan emang kerjanya memang dari kiri ke kanan, tapi dia dibalik, ya, jadinya BA, ya. Karena A itu bukan tujuan, jadi perhatikan yang paling kanan, ya. Kalau dalam Q itu perhatikan paling kanan. Karena A itu bukan tujuan, maka pindahkan A ke solusi sementara. Dan A itu punya anak C dan D, maka C dan D itu masukkan ke Q. Dan masukin juga kebalik, ya, DC, ya, bukan CD tapi DC, ya. Maka solusi sementara menjadi SA. Nah, kemudian perhatikan setelah A itu ada B, ya. B periksa lagi, karena B bukan tujuan, maka pindahkan B ke solusi sementara dan masukkan E dan F secara kebalik ke dalam Q, jadi FE bukan EF, ya. Jadi solusi sementaranya adalah S, A, B, ya. Lalu ada C. C bukan tujuan, maka pindahkan C ke solusi sementara dan C tidak punya anak,
maka tidak ada lagi masukkan dalam Q. Maka solusi sementaranya menjadi S, A, B, C. Ya. Kemudian D itu bukan tujuan, maka pindahkan D ke solusi sementara menjadi S, A, B, C, D. Lalu perhatikan sekarang E. E pindahkan ke solusi sementara. Kenapa dipindahkan? Karena dia bukan tujuan, ya. Dan E punya anak yaitu HG, berarti GH ya, kalau dimasukkan dalam Q itu menjadi GH, ya. Ke Q, maka solusi sementara menjadi S, A, B, C, D, E. Lalu F bukan tujuan, maka pindahkan F ke solusi sementara menjadi S, A, B, C, D, E, F. Kemudian periksa lagi H. H itu bukan tujuan, maka pindahkan H itu ke solusi sementara. Ya. Maka solusi sementaranya menjadi S, A, B, C, D, E, F, H. Bukan G, tapi H, ya, karena yang ditulis pertama adalah H. Ya. Lalu G itu merupakan tujuan, maka G tetap pindah ke solusi sementara walaupun itu sudah selesai pencariannya, ya. Maka solusi sementara ini adalah S, A, B, C, D, E, F, H, G, ya. Ini bukan jawaban akhir ya, masih harus dicari solusi akhirnya, ya. Nah, bisa dibikin jadi tabel seperti ini ya, biar lebih singkat ya. Nah, perhatikan dari pohon ini ya, di bawah ini ya, setelah kata penyelesaian, maka dari pohon ini bisa diketahui bahwa G itu adalah anaknya dari E ya. Jadi telusuri dari yang akhir dulu, G anaknya dari E, jadi G ini naik ke E. Lalu E merupakan anaknya B ya. B merupakan S dan S itu merupakan root. Maka solusi akhirnya adalah cukup tuliskan keterkaitannya aja dari root ke daun ya, root ke leaf. Berarti solusi akhirnya adalah S, lalu B, lalu E, lalu G. Jadi solusinya adalah S, B, E, G. Ya. Itu tentang DFS. Sekarang lanjut ke depth first search atau DFS. Ya. DFS ini dia dilakukan dari semua anak ya, sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Jadi dia turun dulu baru ke samping. Ya. Bedanya seperti itu. Seperti biasa, dimulai dari root ke level yang lebih tinggi. Jadi dia turun. Bukan nyamping tapi turun dulu ya. Diulangi hingga ditemukan tujuan ya. Algoritmanya mirip dengan tadi, cuma bedanya kalau DFS ini dia pakai suatu data stack. Perhatikan kalau stack itu adalah last in first out, yang masuk terakhir itulah yang keluar pertama kali ya. Itu kalau stack. Jadi pertama kali adalah masukkan root ke dalam stack, selanjutnya adalah ambil atau pop node dari stack dan periksa apakah node merupakan tujuan ya. Kalau node merupakan tujuan, maka pencarian selesai, di stop dan kembalikan hasilnya ya. Tapi kalau node yang bukan tujuan, maka masukkan atau push seluruh node anak ke dalam stack ya. Kalau stack kosong dan setiap node sudah diperiksa, maka pencariannya selesai. Dan perhatikan kalau stack itu tidak mungkin kosong, maka ulangilah pencarian di tahap 2 sampai ketemu solusinya ya. Contohnya sama seperti tadi ya, dari S ke G, tapi saya mau menerapkan algoritma DFS. Bagaimana caranya? Ya. Pertama adalah masukin dulu stack ke dalam stack S dan garis pembatas. Perhatikan kalau dalam DFS itu selalu ada garis pembatas ya. Garis pembatas ini fungsinya adalah penanda bahwa node bersangkutan adalah root atau anak ya. Nah, yang periksa dalam stack ini adalah yang pertama kali. Kalau tadi Q itu yang terakhir kali, kalau stack itu periksa yang pertama kali ya. S itu bukan tujuan, maka pindahkan S ke solusi sementara. Dan S punya anak A dan B, maka A dan B nya masuk ke dalam stack ya. Jadi solusi sementaranya adalah S ya. Kemudian masukkan A, B berikut pembatasnya, karena A dan B ini adalah anak ya. Maka kasih lagi pembatasnya ya. Periksa lagi A nya. A itu bukan tujuan, maka pindahkan A ke solusi sementara.
A punya anak C dan D, maka C dan D masuk stack, tambah lagi pembatasnya. Jadi solusi sementaranya adalah SA. Lalu C periksa juga, karena C itu bukan tujuan dan nggak punya anak, maka C dihapus dari stack. Ya, dan tidak, perhatikan kalau ini DFS ini tidak perlu dimasukkan ke solusi sementara, berarti udah sah bahwa C bukan solusi sementaranya. Ya, maka solusi sementaranya tetap SA. Lalu D periksa lagi, ternyata D juga bukan tujuan, maka D hapus dari stack. Dan D tidak punya anak, maka D dihapus dari stack. Ya. Solusi sementaranya tetap SA. Kemudian kita ketemu pembatas, ya. Karena elemen terkiri tersebut adalah pembatas, maka hapus elemen tersebut dari stack dan hapus elemen tekanan dari solusi sementara. Berarti yang tadinya SA, ya, karena elemen tekanannya adalah A, berarti A-nya dihapus. Jadi solusi sementaranya berubah menjadi S saja. Nah, selanjutnya B itu bukan tujuan, ya. Dan B punya anak E dan F, maka B-nya pindah ke solusi sementara dan B-nya diganti dengan E dan F dengan pembatas, ya. Karena E dan F itu adalah anak dari B. Jadi solusi sementaranya adalah SB. Lanjut, yaitu E, F pembatas 3 buah, ya. Karena E ini bukan tujuan, maka E ini pindah ke solusi sementara. Dan karena E punya anak H dan G, maka masukkan H dan G itu ke stack. Berikut pembatasnya juga, jangan lupa pembatasnya. Ya. Maka solusi sementaranya berubah menjadi S, B, E. Ya. Kemudian H itu bukan tujuan dan H tidak punya anak, maka H-nya dihapus dari stack. Jadi solusi sementaranya adalah SBE, tetap SBE, tidak ada H-nya karena H tidak ada anak. Ya. Kemudian adalah G. G itu merupakan tujuan, maka hapus G dari stack, ya, dan jadikan solusi sementara sebagai solusi akhir. Perhatikan, karena G, walaupun G tidak punya anak, tapi karena dia merupakan tujuan, maka G-nya masuk ke solusi akhir, ya. Jadi solusi akhirnya adalah SBEG. Inilah jawabannya, SBEG. Nah, semua alat kata tadi bisa dibuat tabel seperti ini, ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan layangkan di komentar, ya. Jangan lupa di komentar, kemudian di like dan di subscribe video ini, subscribe di channel ISP Dr. Luhur dan juga channel saya Eza Budi Perkasa. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih asik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budi luhur.